Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudula, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa mengurusi masjid atau surau Al-Kautsar yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat sebagai orang yang ahli bersilaturahim. Dan mudah-mudahan silaturahim kita di tempat ini bukan hanya ada di dunia saja, tapi mudah-mudahan kelak dibawa ke akhirat senantiasa kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah SWT bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang senang dengan surau atau senang dengan masjid, dan juga senang hadir majlis ta'lim. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak cukup 1 jam ya. Karena Isra dan Mi'raj itu peristiwanya banyak sekali. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan Nabi, tapi banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita kaji. Ada sebagian ulama yang mengarang kitab tentang Isra dan Mi'raj, mulai dari yang ringkas sampai yang tebal. Guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki mengarang suatu kitab tentang Isra dan Mi'raj dengan judul Wa huwa fil ufuqil a'la. Itu judulnya Wa huwa fil ufuqil a'la. Itu antara 300-400 halaman ya, tebal. Maka tidak mungkin kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj 1 hari, tak mungkin. Namun tentu saya akan menyesuaikan dengan kondisi di masjid kita ini, karena nanti ya kita jam 9 insya Allah sholat isya ya. Baiklah, kalau begitu saya ingin mencuplek beberapa peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang namanya Isra dan Mi'raj, ada 2 istilah. Isra pertama, yang kedua namanya Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis atau Palestina, Yerusalem, Palestina. Perjalanan itu namanya Isra, atau mungkin lebih mudah dikatakan perjalanan yang dekat dengan bumi, ardhiyah. Bukan perjalanan darat dengan naik kereta atau mobil, bukan. Tapi perjalanan itu lebih dekat dengan perjalanan antar benua atau antar negeri, antar negara, antara Makkah dengan Palestina ya. Itu mungkin lebih mudah kita sebagai orang Nusantara mengatakan antara Malaysia dengan Indonesia ya. Walaupun naik pesawat dari Indonesia ke Malaysia, seperti saya kemarin naik pesawat, tapi
landingnya itu kan juga di tanah, maka namanya ardhiyah. Ardhiyah itu yang lebih dekat dengan bumi, maka bisa kita katakan sebagaimana perjalanan darat. Kenapa kita katakan perjalanan darat? Karena lawannya ini perjalanan langit, yaitu Mi'raj. Mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa atau Palestina menuju ke Sidratul Muntaha dan disuruh naik lagi sampai ke bawah Arsy atau di bawahnya Arsy. Arsy itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa saya terangkan juga. Nah, perjalanan langit itu tidak memerlukan landing di bumi, ya. Maka ini namanya perjalanan langit. Samaiyah. Sama adalah langit atau samawat, langit-langit. Baik, dalam perjalanan ardhiyah atau yang dekat dengan bumi, yaitu perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina, itu banyak peristiwa-peristiwa. Bukan sekedar peristiwa yang tidak penting, tapi banyak peristiwa penting yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita akan memulai bagaimana perjalanan Nabi, itu saja satu peristiwa yang perlu diceritakan lebih dari 1 jam atau 2 jam. Tatkala Nabi SAW dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam, diranjang beliau, dikatil beliau. Beliau sedang tidur, kemudian dibangunkan, kemudian dijemput pergi ke depan Ka'bah. Itu satu peristiwa yang panjang, karena di sana Nabi SAW dibuka dadanya, dibelah dadanya, kemudian dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi. Wah, ini juga satu peristiwa yang perlu diceritakan, digali. Tapi saya juga tidak akan menceritakan itu. Mudah-mudahan banyak ulama-ulama, guru-guru kita yang sudah menceritakannya. Kemudian beliau diisrokan. Setelah dibelah dadanya barulah diisrokan. Maksudnya diisrokan adalah perjalanan memang melewati udara, langit, ya. Tapi dalam kapasitasnya ini sangat sebentar sekali. Durasinya sangat sebentar sekali, karena malaikat Jibril dengan menggunakan kendaraan yang namanya buraq, sekali loncat itu bisa dikatakan sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang, luar biasa. Ya, itu perjalanan Isra antara Makkah dan Madinah. Dalam perjalanan Isra ini banyak peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang satu hal yang wajib kita imani karena ada di dalam Al-Quran. Nabi diisrakan dengan roh dan jasadnya. Roh dan jasadnya, bukan sekedar mimpi. Seperti saya, orang Indonesia, datang ke Masjid Al-Kautsar ini namanya dengan roh dan jasad. Bukan gambarnya saja, bukan videonya saja, orangnya juga datang. Bisa diajak salaman, ya. Namanya rohan wa jasadan. Tatkala Nabi SAW sudah hampir masuk di kota Palestina atau di negara Palestina, maka Nabi SAW ini juga sering disampaikan oleh ulama-ulama kita, beliau disodori 2 minuman, ya, 2 gelas minuman, yang satu arak, yang satu susu. Maka Nabi memilih minuman susu. Maka dikatakan oleh malaikat Jibril, untung engkau ya Rasulullah, kau memilih minuman susu, bukan memilih arak. Kenapa demikian? Kalau Nabi saat itu memilih arak, kata malaikat Jibril, nanti umatmu itu lebih memikirkan dunia, dan dunia. Ya, ala kulli hal, Nabi memilih susu, yang susu itu pertanda suci, bersih, putih,
maka di situ banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada satu peristiwa lagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih diisrakan, belum Mi'raj. Masih diisrakan. Nabi itu mendengarkan ada satu orang yang memanggil ya, dari sebelah kanannya. Ya Muhammad, unzurni ya Muhammad. Lihatlah aku, tengok aku. Ya kalau bahasa Arab sekarang mungkin ta'al, sini engkau hai Muhammad. Kalau orang Malaysia mengatakan sila. Hah? Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan falam ajibhu. Aku tidak menengoknya, tidak menjawabnya. Karena orang tersebut mengatakan unzurni as'aluk. Lihatlah aku, tengoklah aku akan bercakap denganmu, berbual denganmu. Maka Nabi tak tengok. Nabi juga tak bercakap. Kemudian Nabi lanjut berjalan. Ini pertanda Nabi itu seorang yang istiqomah. Mungkin kalau kita berbeda Kita kadang-kadang ini dari rumah mau menuju surau atau menuju masjid. Di tengah jalan ada kawan, ya mengatakan, Pak, Bapak, Tuan, sini, ini ada kopi nih, ada teh tarik, percuma. Gimana kita biasanya? Ya, mumpung waktunya belum masuk ini, kita minum dulu lah. Itu kita. Tapi Nabi Muhammad tak begitu. Nabi Muhammad terus lurus sampai ada lagi yang memanggil dari sebelah kirinya. Unzurni ya Muhammad as'aluk. Lihat sini, tengok sini, singgah sini ya Muhammad. As'aluk. Aku akan bertanya, aku akan bercakap, aku akan berbual. Nabi Muhammad tak tengok. Alas siratil mustaqim, terus lurus Nabi Muhammad. Tak suka tengok kanan, tak suka tengok kiri. Itu pertanda Nabi Muhammad jiwanya jiwa yang lurus. Tidak mudah tergoda. Kalau kita kan tak begitu ya. Seringkali kita ini akan melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Pekerjaan ini baik. Tapi karena ada rayuan-rayuan sebelah kanan dan kiri, akhirnya kita tak jadi bekerja yang baik. Ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Sampai ada orang yang ingin berkhidmat kepada masyarakat, tapi karena hatinya tak lurus, akhirnya korupsi sana, korupsi sini, ambil sana, ya. Karena apa? Jiwanya tak lurus. Nabi Muhammad tak tengok. Waktu dipanggil, unzurni ya Muhammad as'aluk. Sini Muhammad, saya akan bertanya. Nabi Muhammad tak tengok. Terus Nabi Muhammad jalan. Sampai akhirnya Nabi SAW dihentikan oleh seorang wanita. Kalau tadi orang laki-laki, ya, yang sebelah kanan orang laki-laki, sebelah kiri juga orang laki-laki. Kalau ini dihentikan oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut menggunakan pakaian yang sangat menarik, dengan lipstick atau dengan apa ini? Gincu. Iya, gincu juga orang sini. Bergincu. Dengan bergincu yang sangat menawan, dengan bedak yang kemerah-merahan, pokoknya menarik. Cuman masalahnya wajahnya keriput, wajahnya orang tua, nenek-nenek. Unzurni ya Muhammad as'aluk.
Sini hai Muhammad, saya akan bertanya. Alhamdulillah, Nabi kita tak tengok, Nabi kita lurus jalan. Sampailah Nabi Muhammad masuk di Masjidil Aqsa, dan Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa man dzaka ya Jibril?" Siapa itu hai Jibril? Tadi ada yang memanggilku dari sebelah kananku, kemudian ada yang memanggilku dari sebelah kiriku, kemudian memanggilku dari sebelah bagian depanku. Maka malaikat Jibril mengatakan, itu tadi orang laki-laki yang manggil engkau dari kanan, sesungguhnya itu adalah da'il Yahud, gambaran pembesar tokoh Yahudi. Untung hai Muhammad engkau tak tengok, untung hai Muhammad engkau tak turun, untung ya Muhammad engkau tak cakap-cakap, tak berbual. Andai kata engkau termakan rayuannya, engkau turun tertarik dan engkau berbual dengannya, maka umatmu nanti tahawwadat ummatuka, akan banyak umatmu yang akan menjadi Yahudi. Yang sebelah kirimu itu hai Muhammad adalah da'in Nasoro, pembesar Nasrani. Untung ya Muhammad engkau tak tengok, engkau tak turun, dan engkau tak berbual, tak bercakap dengannya. Andai kata tadi engkau turun, engkau tengok, dan engkau bercakap dengannya, tanassarat ummatuka, maka umatmu akan banyak yang pindah agama menjadi Nasrani. Alhamdulillah Nabi kita tak tengok. Tapi pun Nabi kita tak tengok, kira-kira banyak tak umat Nabi Muhammad ini terpengaruh dengan pemikiran, budaya, kebiasaan, tata cara hidup, tata cara berniaga, mengikuti kebiasaan Yahudi, banyak tak? Karena di dalam Al-Quran dikatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, yang artinya walan tardu anka, tidak bakalan ridho kepadamu hai Nabi Muhammad, dan juga umat Islam tentunya tidak bakalan tinggal diam, mereka terus bekerja. Siapa itu? Al-Yahudu wan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bekerja apa? Mengajak umatmu, mengajak engkau hai Nabi Muhammad dan umatmu, yaitu umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau dan umatmu mengikuti millah mereka. Apa itu millah? Millah menurut para ulama bisa diartikan ad-din, agama. Artinya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan diam sampai umat Islam banyak yang ikut Yahudi atau pindah agama menjadi Yahudi, serta pindah agama menjadi Nasrani. Apa ada orang Islam yang karena pernikahan kemudian pindah agama? Ada enggak? Saya tak tahu di Malaysia. Kalau di Indonesia ini banyak artis-artis tiba-tiba pindah agama. Di Indonesia juga ada. Hah? Tak dengar? Nah, mudah-mudahan tak ada ya. Kalau di sini tak ada, tak tahu ya. Di tempat lain. Tapi kalau di Indonesia ada yang begitu. Karena pernikahan pindah agama. Na'udzubillah min. Seorang muslimah menikah dengan lelaki Nasrani, tiba-tiba akadnya di gereja. Demikian dan seterusnya. Itu namanya millah, bimakna ad-din, dengan arti agama. Itu pertama.
Yang kedua, millah itu artinya kebiasaan, kebudayaan, kepribadian, tata cara hidup, itu namanya millah. Nah, kalau ini saya tak tahu di Malaysia banyak atau tak banyak ya. Apa itu? Baik Yahudi maupun Nasrani mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, saya contohkan tata cara makan. Tata cara makan. Nabi Muhammad sudah membatasi dan menerangkan, menjelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Makanan atau perkara yang halal itu jelas. Macam bagaimana? Macam kita beli telur, ya, kita godok atau kita goreng, kita makan. Uang hasil kerja kita, maka telur tersebut hukumnya adalah halal, jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu juga jelas. Ya. Contoh misalnya ada kucing, nah, tadi ada kucing di sebelah masjid ini, ya. Kita ambil, kita sembelih. Apa hukumnya? Makan daging kucing. Haram. Jelas. Atau kalau tak mau kucing lebih haraman lagi karena najisnya jelas, ada anjing. Anjing kita ambil, kita sembelih, kita makan. Hukumnya haram, jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tapi di antara yang halal dan yang haram itu ada perkara yang syubhat, tak jelas halal haramnya. Saya tanya, makan daging ayam halal apa haram? Ada yang tahu? Makan daging ayam, ayam goreng itu halal apa haram? Halal. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kalau ayam disembelih dengan benar sesuai dengan syariat menjadi halal. Tapi kalau ada ayam, kita tangkap, lehernya kita potong dengan tangan kita atau kita banting, maka ayam tersebut menjadi haram. Betul? Masalahnya kita sekarang hidup di zaman modern. Ada fried chicken, ya, ada apalagi KFC, ada McDonald, ya, apa saja. Tahu tak kita ini bagaimana cara penyembelihan mereka ini? Tak tahu. Kita hanya mengatakan ini ayam, dagingnya halal, bukan babi. Kalau babi dagingnya haram. Cuman masalahnya, jadi problem kita adalah tahu tak kita ini cara menyembelihnya? Belum tentu. Belum tentu. Wah, itu kita bisa menghindar. Bisa menghindar, insya Allah kita akan makan dengan sembelihan kita sendiri. Oke lah. Tapi susah. Apalagi orang-orang jawatan, ya, pagi berangkat, ya, kemudian petang pulang, yang tinggal di rumah tinggal istri. Istri tak mungkin menyembelih. Istri beli apa? Daging ayam yang sudah sembelihan. Di mana belinya? Di pasar atau di swalayan, ya, di apa namanya ini? Di Madin di sini, ya, Medin, ya, apa namanya? Maidin, ya. Di Indonesia tak ada Maidin itu, saya nggak tahu, ya, tahunya di sini Maidin. Oke lah, sudah jahiz, sudah ada di situ, kita tinggal ambil, bayar. Tahu nggak kita? Waktu ayam itu hidup kemudian menjadi daging yang ada di Maidin itu, cara menyembelihnya gimana? Tahu. Betul. Oke lah, kita bawa daging ayam. Kemudian ibu-ibu zaman sekarang ini, kalau dulu orang tua kita dulu mungkin juga masih ada sekarang ini, ingin masak maka ambil bumbunya itu ada bawang, ada serai, itu masih asli murni. Ya, sekarang ia pakai itu tapi tambah Maggi. Apa Maggi, ya? Maggi orang sini. Ya.
Orang sana bilangnya micin, orang Indonesia bilangnya apa? Micin, orang sini bilangnya Maggi. Saya tanya, Maggi itu halal apa haram? Ini saya tak mengatakan ini ya. Oh itu mengandung daging babi, oh tidak, bukan itu masalahnya. Pegawai pabrik Maggi, pegawainya itu kan banyak orang awam, bahkan mungkin ada orang non muslim. Masalahnya, tahukah mereka ini najis atau tidak najis? Maaf ini. Kalau orang Islam, insya Allah kalau habis dari tandas, dia akan cuci tangan, akan membersihkan diri agar tidak najis. Tapi kalau non muslim yang bekerja di situ, dari tandas apa juga harus cuci tangan, yang najis tidak najisnya terjamin belum tentu. Belum tentu. Maka Maggi tersebut apakah pasti kita katakan ini halalan thayyibah? Ada yang berani menjamin? Juga bumbu-bumbu yang lain. Ternyata kita ini sulit untuk menghindar dari hal-hal yang dikatakan syubhat. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani memproduk macam-macam makanan yang kita juga tak tahu namanya. Kadang-kadang ada bentuk tak tahu namanya. Kita beli dari kedai-kedai yang sudah dibungkus rapi, betul? Tapi kita tak pernah tengok apakah benar ini makanannya halal apa haram. Itu sesungguhnya produk-produk Yahudi dan Nasrani ini adalah salah satu dari bentuk milah yang diajarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, dan kita mengkonsumsinya. Itu baru dari satu sisi tentang masalah mengkonsumsi makanan yang dibikin atau dibuat, diproduk oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dikatakan di sana, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah mereka itu tinggal diam, atau mereka tidak akan tinggal diam terhadap engkau hai Nabi Muhammad dan juga terhadap umatmu, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau dan umatmu itu mengikuti langkah-langkah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam dunia perdagangan, apakah kita zaman sekarang umat Islam ini selamat dari tipu daya orang Yahudi dan Nasrani? Belum tentu. Itu bank itu dulu yang membuat pertama ya dari golongan mereka. Apalagi ada sistem bunga, bunga bank, riba. Kalau Islam tak mengajarkan riba, bahkan mengharamkan riba. Pertanyaan dari kita, adakah orang sekarang baik muslim atau non muslim yang bisa 100% tidak berhubungan dengan bank? Ada enggak? Kata orang tua, oh ya alhamdulillah saya tak punya kartu bank. Saya tak punya kartu bank. Alhamdulillah tak punya. Tapi permasalahan bukan itu. Macam kita kemarin mengumpulkan uang macam uang untuk pembangunan pembangunan dewan. Oke, kita perlu beli apa di sana? Beli besi, besi beli dari mana? Dari pabrik. Pertanyaannya apa pabriknya tidak menggunakan bank? Zaman sekarang nggak ada pabrik yang tidak menggunakan bank. Artinya kita terlibat juga dalam kehidupan bank tersebut. Oke lah, kita punya uang banyak, kita bikin rumah sendiri, sudah. Karena ingin lepas dari bank, kita tidak memasukkan uang di bank. Tapi semua peralatan, semua bahan-bahan dari rumah yang kita tempati, itu semuanya adalah produk dari pabrik-pabrik
yang pabrik-pabrik itu semuanya zaman sekarang selalu terkait dengan dunia bank, yang juga di sana ada dunia riba atau bunga bank. Susah jadinya kita. Ini sesungguhnya kita sudah masuk dalam wilayah hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut milah mereka. Itulah kurang lebih yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya Rasulullah, untung engkau tidak tengok panggilan orang Yahudi dan Nasrani, tokoh Yahudi dan Nasrani. Andai kata engkau tengok, pasti umatmu banyak yang jadi Yahudi atau mengikuti ajakan Yahudi dan juga ajakan Nasrani. Alhamdulillah Nabi kita tak tengok. Gimana dulu kalau andai kata tengok? Wah, ini semakin rusak zaman kita ini, ya tak? Nabi tak tengok saja, kita terlibat dunia mereka, ajakan mereka. Apalagi kalau Nabi kita tengok. Betul ya? Nyata ya? Ada lagi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini asyik dengan dunia hiburan. Asyik dengan dunia hiburan. Saya tanya aja sekarang yang nyata. Handphone ini bikinan siapa ini? Orang kafir atau aslinya milik umat Islam? Orang kafir yang bikin. Saya yakin ya, dari sekian yang hadir ini, mungkin yang tak punya handphone ada dua macam orang. Pertama, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua, ya, mungkin tak punya karena tak bisa menggunakan handphone. Sama adik kecil ini mungkin tak punya, atau mungkin juga punya, saya tak tahu ya, anak zaman sekarang ya. Tapi kalau tak punya karena tak dibelikan sama orang tuanya, betul? Mungkin saja. Paling tidak anak bayi kita, sama yang kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tak tahu cara pegang handphone. Itu pun zaman sekarang kakek-kakek masih banyak pegang handphone. Betul? Luar biasa nih godaan dunia ini, luar biasa. Padahal kita tahu ini produk Yahudi dan Nasrani ini, tapi kita termakan. Benar, seringkali kita mengatakan, oh enggak, kita manfaatkan ini untuk kebaikan, untuk dakwah. Saya pun demikian, bapak-bapak dan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan berarti saya bersih, tak ikut. Saya juga punya, ini kan punya. Saya pergunakan untuk dakwah, ya enggak? Untuk mengupload ceramah-ceramah. Bukan itu yang dimaksudkan. Seperti tadi saya katakan, saya tidak akan berbicara tentang orang Islam mau makan babi karena babi itu haram. Bukan. Masalahnya syubhat, makan syubhat. Yang Nabi mengatakan, waman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa orang terjerumus kepada barang yang syubhat, sungguh dia terjerumus kepada barang yang haram. Demikian juga dengan kehidupan kita berniaga, kita tak bisa keluar dari jerat-jerat apa yang dipasang oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang dalam dunia apa tadi? Handphone atau apa ini namanya? Dunia informasi. Ya enggak? Dunia informasi, informatif. Itu ada handphone saja, kemodernan. Ya? Ini kita sudah terperangkap. Yang luar biasa, handphone, siapapun adanya orang zaman sekarang, kalau sudah bawa handphone, ini rawan bermaksiat. Rawan bermaksiat. Siapapun adanya yang sudah pegang handphone, itu rawan bermaksiat. Kenapa? Karena handphone ini ibarat pisau. Orang punya pisau bisa dipergunakan untuk memasak. Maka kalau hasil masakannya itu untuk menafkahi keluarga atau juga untuk berkenduri, ya, ini adalah pisau yang dipergunakan, pisau yang baik, pisau yang mendapatkan pahala. Tapi kalau kita beli pisau untuk membunuh orang atau mencuri, membuka almari orang dengan pisau, maka membeli pisaunya haram hukumnya. Betul? Demikian juga handphone. Handphone ini bagus,
Dalam satu sisi kita melihat, ya, saya alhamdulillah sering berjumpa dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat ya kaum muslimin di Malaysia. Katanya sudah pernah jumpa saya dengan Pak Ustadz di mana, di YouTube. Oh, udah kenal duluan, alhamdulillah. Sekarang semakin rapat ya, alhamdulillah. Betul kan? Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang kita mau buka YouTube itu ada iklan. Betul? Kadang kita akan membuka Al-Quran ini. Niat kita, ini hari Jumat saya akan membuka surat Yasin. Klik surat Yasin. Buka. Klik. Sebelum masuk kadang-kadang ada iklan. Orang laki-laki ya begitu memandang ada iklan perempuan telanjang. Buka aurat, betul. Yang ibu-ibu bagaimana? Juga banyak sekarang, ya dah. Ibu-ibu mau buka, klik ini ternyata yang keluar laki-laki yang lagi promosi, mohon maaf ya, ternyata jualan celana dalam. Ibu-ibu melihatnya haram. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga melihat laki-laki yang telanjang juga haram. Itu kehidupan yang ada di dunia handphone. Ya. Jadi kita ini sudah termakan oleh da'il Yahud gambarannya dan da'in Nasara. Padahal Nabi kita tak tengok. Gimana kira-kira kalau Nabi kita tengok? Wah, kita bisa masuk ke dalamnya lebih mendalam lagi. Saya juga sering melihat, mudah-mudahan saya tak tahu juga, mohon maaf, saya tak bergaul di Malaysia ini dengan anak-anak muda, saya tak tahu. Ya, hanya persangkaan saya, dugaan saya ada kesamaan dengan pemuda-pemuda Indonesia. Paling tidak supporter bolanya ini hampir sama. Nah, anak-anak muda kita, namanya Masya Allah, namamu siapa? Muhammad Salim. Luar biasa. Kamu namanya siapa? Abdurrahman. Namanya siapa kamu? Abdurrahim. Lah kamu? Abdullah. Demikian nama-nama Islam. Begitu main bola dan menjadi supporter bola, subhanallah, menggunakan pakaian-pakaian aksesoris ya, sini di merah, hijau, kuning. Apa Nabi mencontohkan seperti itu? Tak. Tidak. Kadang rambutnya juga ada berkincir ya, laki-laki ini berkincir dan segala macam, pakai apa namanya, tato, bertato ya. Apa Nabi mengajarkan demikian? Tak. Itu meniru siapa? Asalnya adalah dari dunia barat yang mayoritas di sana adalah orang, kalau tak Yahudi ya Nasrani. Tapi anak-anak kita bangga. Kadang juga anak kandung kita, kadang juga keponakan kita, kadang cucu kita. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Betul? Betul terjadi. Jadi peristiwa yang sangat luar biasa yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Apa tadi? Da'il Yahud dan da'in Nasara, pembesar Yahudi dan pembesar Nasrani yang merayu Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melangkah lagi dan bertemu seorang wanita tua, ajuz, nenek-nenek. Tapi nenek-neneknya ini berpakaian yang apa ya? Berpakaian yang berlebihan. Dia bergincu, lipstick, pakai bedak, pakai, pokoknya luar biasa. Nabi bertanya, "Wa man tilka ya Jibril?" Siapa itu nenek-nenek yang memanggil diriku, hai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, tilka dunya. Itu adalah gambaran dunia. Untung ya Rasulullah, engkau tak tengok. Untung ya Rasulullah, engkau tak ajak cakap berbual. Andai kata engkau tengok, engkau mau berbual dengannya,
ikhtarat ummatuka dunya akbar min ikhtiyariha al-akhirah. Umatmu bakal memilih kehidupan dunia lebih kuat daripada memilih kehidupan akhirat. Subhanallah, Nabi kita tak tengok. Tapi gimana kenyataan umat Nabi Muhammad zaman sekarang? Berapa banyak orang yang ahli ibadah dan berapa banyak orang yang ahli dunia? Orang kalau mengaji demikian berapa ratus atau berapa ribu ini yang hadir. Kalau tengok bola berapa puluh, bukan berapa puluh ribu. Hah? Banyak mana orang yang mengaji di masjid dengan yang melihat bola? Banyak mana orang yang melihat grup musik, musik konser ya, konser juga ya, konser musik dengan yang melantunkan Al-Quran. Kalau ada misalnya ada pembacaan Al-Quran di suatu tempat atau khutmah, hataman Al-Quran, yang ikut hadir berapa orang? Berapa juta orang yang ikut hadir? Ada 1 juta? 10 orang sudah banyak. Gimana kalau konser musik? Apa ini musik apa saja ya? Musik Melayu ya. Mungkin juga ada orang-orang mendatangkan dunia barat. Dulu ada Lady Gaga kalau tak salah. Misalnya masuk ke mana? Masuk ke Malaysia. Kira-kira berapa banyak yang nonton? 10 orang? Bukan 10 orang, 10.000 orang. Dan mereka ini, apalagi kita bicara wilayah Nusantara yang mayoritinya adalah umat Islam, tapi kalah. Mereka memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal Nabi kita tak tengok wanita yang panggil-panggil itu. Jadi kalah perang gitu ini ya. Kalah perang dengan dunia. Itu yang nyata, konser yang kelihatan, ya dah. Tapi ada lagi yang tak terlihat. Tapi itu semua mengalahkan kehidupan akhirat dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya. Ada seorang zaman sekarang ini, zaman digital, zaman era handphone. Orang berjualan sekarang tak perlu buka kedai. Ada orang berjualan hanya menggunakan media online. Saya tanya, masuk kantor atau masuk jawatannya jam berapa sampai jam berapa? Tak ada waktunya. Namanya media online. Ya tak? Subhanallah. Bangun subuh sudah lihat handphone. Siapa yang pesan dagangan saya? Betul, ada seperti itu. Tak ingat subuh. Bangun. Habis itu pergi sarapan. Jalan dia. Oh, ada pelanggan yang beli di sana, harus menyediakan karena ini urusannya pembangunan dan segala macam. Pagi harus berangkat. Pagi berangkat. Salat subuh lupa. Sampai zuhur juga terlupakan karena asyik di lapangan. Sampailah asar. Setelah asar pulang. Bukan pulang untuk ibadah karena capek. Pulang di rumah tertidur. Subhanallah, azan maghrib sama bersamaan dengan kering. Dilihat, subhanallah, malam ini ada order. Malam ini ada order. Lanjut, dia kerjakan sampai jam 9 malam. Azan isya lupa, ordernya banyak. Satu kontainer misalnya, apalah terserah. Ya, satu kereta besar, saya tak tahulah nama apa, orderan macam-macam order. Subhanallah, lanjut. Pulang tidur, mau tidur karena sampai di rumah jam 9:30. La haula wala quwata illa billah. Dia meletakkan kepalanya di atas bantal.
kering. Wah, ini siapa lagi nih ya? Order untuk esok pagi. Bingung dia. Wah, ini sudah malam. Dia cari kedai-kedai masih buka. Oh, kawan saya di sana buka. Ini orang Johor. Cuman di KL, Kuala Lumpur ada yang buka. Dia kontak, bisa. Ada orang minta nih orderan begini, bisa nggak kirim esok? Ya esok pagi, oke lah. Wah, cakap-cakap. Sampai terjadi perniagaan dan deal. Alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah. Subhanallah, dia tidur lagi. Jam 12 kering lagi, kira-kira dibuka tak? Dibuka. Ini penyakit ini sebenarnya. Itu namanya orang lebih mementingkan kehidupan dunia, gambarannya ya dah, daripada kehidupan akhirat. Kita mengadakan pengajian, saya tak menyalahkan fulan tak. Tapi ini nyata ini. Kita mengadakan pengajian, taklim, ya, ba'da subuh, kuliah subuh. Sudah, kuliah subuh. Ternyata penceramahnya ini panjang. Ambil waktu 2 jam. Kira-kira hati kita gelisah tak? Gelisah. Ini jam waktu mau berangkat kerja nih. Satu keluar. Betul? Ini nanti kalau saya tak berangkat bisa diberhentikan nih sama juragan. Betul? Berat mana sekarang? Akhirat dengan dunia. Berat mana? Berat dunia. Itu kondisi umat Islam zaman sekarang. Itu yang dulu dikhawatirkan oleh malaikat Jibril tatkala Nabi Muhammad diisrokan, baru diisrokan, belum pembahasan Mi'raj ini panjang. Ya, karena itu saya katakan kalau bicara Isra dan Mi'raj waktunya cuma sampai jam 9. Dapat siki ini. Dapat siki. Alhamdulillah, ibu-ibu, puan-puan, Nabi kita tak pilih tengok wanita tua. Ini bukan berarti wanita itu selalu jelek, tidak. Ya. Tadi gambarannya 2 orang, laki-laki, 1 pembesar Yahudi, 1 pembesar Nasrani. Orang kafir yang dua-duanya juga merayu umat Islam. Kemudian ada gambaran wanita tua, ya, yang dandanannya, pakaiannya terlalu menor, kata orang Indonesia, terlalu bersolek, ya. Karena itu ibu-ibu khususnya janganlah terlalu bersolek, ya. Kalau mau bersolek bolehlah, tapi untuk khusus suaminya, ya. Kalau mau pergi kondangan kemanten, gimana sekarang ibu-ibu zaman sekarang? Kalau kondangan kemanten cantik-cantik, bajunya baju yang baru, ya. Begitu ketemu suaminya, baju habis dari masak di dapur juga no problem katanya. Ya. Ini pesolek-pesolek ini juga digambarkan di saat Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, alhamdulillah saya tambah siki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di Masjid Al-Aqsa. Di sana beliau juga bertemu dengan beberapa para sahabat dan beliau diminta untuk menjadi imam sholat, ya. Berarti Nabi Muhammad ini menjadi imamnya umat seluruh dunia, karena para nabinya alhamdulillah bermakmum kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya saya lanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Tahukah kita langit pertama itu apa? Karena menurut syariat agama Allah SWT, langit itu ada 7 lapis, ya, sab'a samawat, 7 lapis langit, 7 tingkat langit. Langit yang paling rendah adalah sama'ud dunya. Apa sama'ud dunya? Langit yang tampak dari dunia.
Yaitu yang ada kalau malam hari gini kita melihat ke langit, kita melihat bintang ke bintang, ya. Kalau siang hari ada matahari, kemudian ada awan. Awan ada dua, awan yang rendah itu kelihatan putih, tapi yang paling tinggi kelihatan biru. Itu bukan berarti warnanya biru, bukan. Itu tipuan mata, mata ini suka tertipu oleh suatu kejauhan. Seperti kita melihat air laut yang dalam warnanya apa? Biru. Kalau kita terjun, kita ambil segini, kira-kira apa warnanya biru? Taklah, tapi warnanya jernih, bening, jernih, tak ada warnanya. Demikian juga langit itu bukan berwarna biru sebenarnya, ya. Tapi karena tipuan mata, mata ini terbatas, maka langit itu tampaknya berwarna biru. Itulah yang kita bisa lihat, namanya sama'ud dunya. Itu ada pintunya. Menurut riwayat, tatkala Nabi di Isra dan Mi'rajkan, begitu Mi'raj itu malaikat Jibril dengan Nabi SAW sampai pada depan pintu langit yang pertama. Itu manusia dunia, manusia bumi yang pertama kali menginjakkan pintu langit adalah Rasulullah SAW. Gimana dengan astronot itu? Astronot itu hanya bisa sampai ke bulan. Itu pun bulan namanya planet paling rendah. Apa pernah ada berita saja dari NASA atau yang lainnya, kami sudah sampai di matahari? Tidak ada. Hanya mengatakan kami sudah sampai di bulan. Bulan itu adalah planet paling rendah, karena itu paling tampak dari bumi. Bukan macam planet Jupiter, Saturnus, bukan. Termasuk matahari, bukan. Nah, Saturnus, Jupiter, matahari itu di bawah pintu langit. Di bawah pintu langit. Nabi kita sudah berada di depan pintu langit. Maka malaikat Jibril ketok pintu. Ya, kalau bahasa saya lebih mudah, tok 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 begitu barangkali, ya. Maka Nabi dan malaikat Jibril mendengarkan malaikat penjaga pintu langit pertama tatkala diucapkan salam, assalamualaikum atau assalamualaikum, dikatakan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bertanya itu penjaga langit, penjaga pintu langit, man anta, siapa engkau? Ana Jibril, aku adalah Jibril. Kemudian ditanya, wa man ma'aka, siapa yang menyertaimu? Tahu itu malaikat. Siapa yang menyertaimu? Muhammad. Yang menyertaiku adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ahlan wa sahlan ya Muhammad. Selamat datang Nabi Muhammad. Ternyata Nabi itu namanya sudah dikenal oleh penduduk langit. Subhanallah. Dan pintu langit itu besar. Pintu langit besar. Langit pun tentu juga besar. Diriwayatkan bahwa bentuk asli malaikat Jibril serta para malaikat yang lain itu, andai kata malaikat Jibril itu menapakkan kakinya di bumi, maka kepalanya bisa sampai di langit pertama atau di matahari. Kurang lebih seberapa besar itu pintu langit. Ada enggak orang yang mengaku sampai mengetok pintu langit selain Nabi Muhammad SAW? Hebatnya Nabi kita. Khalqiyah, ketahanan tubuh. Orang yang tadi astronot, yang kita tahu dari film-film, kalau pergi keluar angkasa selalu pakai helm, pakai pakaian jaket, dan juga membawa tabung oksigen. Kenapa? Karena di atas ketinggian sekian, maka udara itu namanya udara hampa yang ada, andai kata orang ada di situ tidak dapat oksigen akan mati. Betul? Ini bisa dipelajari mengikuti ilmu pengetahuan alam. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW mulai dari Mekah ke Palestina tidak pakai helm, tidak menggunakan pengaman apapun, ya. Kemudian naik sampai ke langit, ke atas matahari. Biasa Nabi Muhammad
tidak menggunakan tabung oksigen. Tak. Kata orang Indonesia polosan, saya tidak tahu orang sini apa bilang. Ya begitu saja. Tapi tak mati Nabi Muhammad. Tak sakit. Buruk. Ini cara buruk untuk berjalan. Ini sekali mata memandang dia sudah sampai ke sana. Cepat enggak? Lebih cepat dari jet. Pertanyaannya, kalau kita sekarang dari sini, dari Johor menuju ke Malaka naik kereta. Kita bukan di dalam tapi di atas kereta. Tanpa pegangan apapun. Jatuh enggak? Jatuh enggak? Apalagi naik pesawat. Jatuh enggak? Naik jet. Jatuh enggak? Jatuh. Nabi Muhammad tak jatuh. Sekuat apa itu beliau? Luar biasa. Luar biasa. Tak pernah terpikirkan semacam ini. Kekuatan jismiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas tak perlu tabung oksigen. Itu langit pertama. Di atas matahari. Belum lagi nanti Nabi masih naik langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tak pakai beginian Nabi Muhammad. Apa namanya begini? Oksigen. Ada. Kalau sekarang orang sakit kasih oksigen gini kan? Begitu Nabi Muhammad. Kuatnya Nabi kita ini. Kuat sekali. Itulah kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau masuk di langit pertama, maka beliau menemui atau mendapati Nabi Adam alaihissalam. Ya? Dan Nabi Adam mengatakan, tatkala ada orang, Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang di situ ada beberapa kelompok orang yang banyak berada sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya juga ada. Yang sebelah kanannya orangnya senang semua, sebelah kirinya adalah orang yang sangat susah. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wa man hadza ya Jibril?" Dijawab, "Hadza abuka Adam." Ini adalah ayahmu Adam, Nabi Adam alaihissalam. Coba engkau lihat, tatkala diperhatikan Nabi Adam itu kalau melihat orang-orang yang ada di sebelah kanannya, ashabul yamin, tengok begini, tersenyum, senang. Tapi kalau tengok sebelah kiri, menangis. Jadi Nabi Adam sering tersenyum sendiri, menangis sendiri terus begitu. Kenapa? Karena tatkala melihat sebelah kanan, dia melihat min ahlil jannah, orang-orang dari calon penduduk surga, orang-orang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita juga masuk di dalamnya. Allahumma amin. Orang suka ibadah, suka pengajian, suka ke surau, suka ke masjid, pokoknya suka yang baik-baik. Tapi tatkala tengok sebelah kiri, beliau melihat orang-orang yang ahli maksiat, tak pernah sholat, tak pernah datang ke masjid, tak pernah datang pengajian-pengajian. Sukanya kehidupan dunia semata, berfoya-foya, bersenang-senang, makan yang haram, tak tahu yang halal, semua dimakan. Itu ditengok Nabi Adam berada di sebelah kiri. Itu Nabi Muhammad menyaksikannya. Kemudian tatkala bertemu, dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam, "Ahlan wa sahlan bin Nabi Saleh wal ibni Saleh." Selamat datang wahai Nabi yang soleh, Nabi yang ahli ibadah, Nabi yang baik. Wal ibni soleh, dan anak turunku yang soleh, yang baik. Jadi kebaikan Nabi Muhammad SAW sudah diketahui oleh penduduk langit. Luar biasa Nabi kita. Luar biasa. Kalau kita belum tahu, kita meninggal dunia belum tahu. Karena kalau kita hitung-hitungan, besar mana maksiat kita dengan ibadah kita, pahala kita dengan dosa kita besar mana? Belum tentu. Wah enggak, saya ahli musola, saya ahli masjid. Iya, di masjid-masjid, di rumah suka misalnya mencaci maki atau apa ya, membicarakan aib orang lain, apa namanya di sini? Namimah, apa namimah? Apa? Mengumpat ya? Menerawang ya. Ada tetangganya ini
Tetangganya biasa-biasa saja. Kemudian ada suami istri yang di dekatnya situ. Lihat tetangga itu. Dia akan begini. Padahal hanya lihat dohirnya saja. Apa namanya? Mengumpat. Ada nih begitu. Dia ahli masjid. Tapi suka mengumpat. Belum yakin yang lain-lain. Dia ini Masya Allah ahli ibadah. Tapi punya hutang tak mau bayar. Ada saja. Padahal dia mampu untuk mengembalikan. Adalah nanti. Ada begitu, banyak macam-macam. Ada lagi yang tidak disadari menambah dosa, yaitu orang yang sedetik saja lupa kepada Allah, itu juga menambah dosa. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah aku. Karena itu di sini menyembah kata para ulama adalah ingat, bukan 24 jam sholat terus, bukan begitu. Tapi ingat kepada Allah itu adalah kewajiban kita. Kita berbuat apa saja jangan sampai nanti Allah murka. Saya begini nanti Allah murka. Oh, ini Allah ridho. Ini namanya kita selalu ingat. Ya, bekerja kita ingat Allah. Kan begitu kan ya? Mau apa saja, mau tidur ingat Allah. Ini puan-puan mau masak juga ingat Allah. Gimana ibu-ibu memasak ingat Allah? Apa ingat ini gosong tidak gosong? Waktu menggoreng tempe, menggoreng ayam, menggoreng apa saja, takut apa? Terbakar atau gimana? Ingat Allah. Susah ingat Allah. Padahal dikatakan sedetik lupa kepada Allah itu bermaksiat. Nah kalau gitu berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Ya dah. Kita yang ahli dagang. Kalau ada pelanggan beli, apa kita ingat Allah? Belum tentu. Wah, ini uangnya kurang ini. Uangnya kurang ini hitungannya. Ingat siapa itu? Ingat uang. Demikian dan seterusnya. Ternyata rupanya banyak kita ini mempunyai kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga jam 9, cerita masih panjang. Ini baru langit pertama ya. Apa dilanjut sampai subuh? Mau dilanjut sampai subuh? Masih banyak, ini baru bertemu Nabi Adam, belum yang lain-lain, belum yang namanya bagaimana tatkala Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Panjang ceritanya, masih panjang sekali ya. Saya masih baru memulai, insya Allah tahun depan bersambung ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan kita. Paling tidak kita mulailah dari diri kita sendiri, kemudian mengajak keluarga kita, ayo lebih ingat kepada Allah SWT ya. Jangan termakan oleh godaan dunia apa saja ya dah. Kita harus berbingkai diri. Jangan sampai kita melakukan suatu itu kemudian melanggar syariat Islam. Maka kita bagaimana caranya hidup sesuai dengan syariat Islam agar tidak banyak terpengaruh dengan kehidupan dunia, dengan pengaruh-pengaruh negatifnya. Barangkali itu tuan-tuan dan puan-puan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang siki ini bisa menggugah kita dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita ini orang yang hebat, yang perlu dipuji, perlu disanjung, perlu dirindukan. Kekuatan jismiyah hebat luar biasa, tiada duanya. Ini Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jadikan min ashabil yamin, anak cucu Nabi Adam yang berada di sebelah kanan, agar kita menjadi ahli surga. Allahumma amin. Itu saja dari saya. Alama aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.